Selamat bertemu lagi dengan saya di channel Dan Sciences. Baik, pada pertemuan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang perbedaan antara eksplorasi dan improvisasi. Kedua istilah ini kadang-kadang ya salah kaprah untuk diartikan. Teman-teman tari ataupun mahasiswa tari atau juga para pendidik tari kadang-kadang suka salah kaprahkan istilah ini. Nah, istilah ini tentu saja eksplorasi dari kata exploration dan improvisasi dari kata improvisation. Nah, dalam konteks tari, eksplorasi dan improvisasi ini tentunya sangat penting ya, dan ini adalah salah satu langkah dalam membuat karya tari. Baik, kita akan coba bahas satu persatu, kemudian saya akan juga bahas dari para ahli bagaimana pendapatnya tentang konteks eksplorasi dan improvisasi ini. Kemudian yang terakhir nanti akan saya jelaskan secara audiovisual bagaimana proses daripada eksplorasi dan improvisasi itu. Selamat menyaksikan. Nah, kata eksplorasi sebenarnya ini asal dari bahasa Inggris tentunya, dari exploration. Eksplorasi tentu saja di sini bukan mengeksplorasi gerak kemudian gerak tersebut dibakukan, tetapi lebih cenderung kepada penjajakan awal. Jadi lebih cenderung kepada penjajakan awal. Jadi bagaimana eksplorasi ini menjajaki sumber-sumber bacaan ya, mengenai apa yang akan kita lakukan atau apa yang kita garap, kemudian eksplorasi terhadap sumber alam, misalnya kalaupun berbasis kepada alam, eksplorasi kepada sumber-sumber properti dan lain sebagainya, sehingga ini disebut sebagai sebuah penjajakan awal. Nah, oleh karena itu kita lihat apa yang dikatakan para ahli tentang eksplorasi ini. Nah, seperti ini. Eksplorasi dalam rangka pengembangan kreativitas merupakan kepentingan pribadi, suatu aktivitas yang diarahkan sendiri dan untuk penata tari sebelum bekerja sama dengan orang lain. Ini menurut Alma M. Hawkins tahun 2003. Eksplorasi merupakan proses awal dari segala bentuk kegiatan dari kreativitas yang dilakukan dalam penggarapan suatu karya tari. Berpikir, berimajinasi, melakukan pencarian ide, serta menafsirkan ulang menjadi suatu tema yang kemudian diperkuat dengan mengumpulkan berbagai sumber bacaan lainnya. Menurut F.X. Widaryanto tahun 2009. Eksplorasi diartikan sebagai penjajakan, sebagai pengalaman untuk menanggapi beberapa objek dari luar yang sering disebut juga dengan berpikir, berimajinasi, merasakan, dan merespon. Kegiatan ini dilakukan lewat berbagai aktivitas, yaitu pengamatan terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, peristiwa alam dengan membaca cerita, baik cerita sejarah, legenda, novel, cerpen, epos Mahabharata, Ramayana, ritual keagamaan, bahkan sampai peristiwa yang dialami sendiri oleh penata tari. Eksplorasi tidak tergantung hanya pada objek yang dapat dilihat saja, melainkan dapat juga dengan membayangkan atau berangan-angan terhadap objek yang belum pernah dilihat, misalnya dasar laut, dinginnya salju, panasnya bara api, dan bahkan tentang makhluk halus. Eksplorasi berarti seorang koreografer sudah mempunyai rencana-rencana tari. Dengan cara ini biasanya seorang seniman bereksplorasi, menjajaki segala sesuatu untuk menemukan ide-ide tertentu. Eksplorasi dalam proses koreografi ini untuk menjajaki aspek-aspek bentuk dan teknik para penari, yaitu keterampilan dalam kualitas gerak penari serta aspek isi atau makna tari. Keterampilan dan kualitas gerak sebagai persiapan tubuh seseorang penari agar dapat melakukan gerakan yang akan ditata dalam koreografi. Nah, ini adalah menurut pendapat Profesor Sumandio Hadi tahun 2003.
Eksplorasi sebagai kegiatan penjajakan yang paling awal untuk menanggapi beberapa objek dari luar yang disebut dengan berpikir, berimajinasi, merasakan, dan merespon. Bahwa eksplorasi termasuk berpikir, berimajinasi, merasakan, dan meresponsikan. Nah, ini adalah menurut Widya Stutiningrum dan Widaryanto pada tahun 2014. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah dalam eksplorasi itu? Ya tentu saja bisa setiap koreografer berbeda tentunya ya. Yang pertama kita sebagai contoh bisa melakukan rangsang visual, yakni mengamati suatu benda hidup atau mati ya untuk dijadikan objek pengamatan tersebut ya, dilihat dari segi bentuk, tekstur, fungsi, wujud, dan lain sebagainya. Kemudian ada rangsang audio, kita itu melakukan observasi tentang musik-musik tradisional, tentang musik-musik alam, musik-musik digital, dan lain sebagainya. Kemudian sebagai contoh rangsang ide dan gagasan ya, kita stimulus ini dari pemikiran spontanitas ya, dan hasil pemikiran terus yang secara berulang-ulang. Kemudian rangsang kinestetik, yakni gerak diperoleh itu dari gerakan-gerakan dalam tradisional, misalkan tradisional Sunda, Jawa, dan lain sebagainya. Kemudian rangsang peraba, yakni penyaji itu harus mencoba melakukan meditasi agar dengan mudah merasakan dan mendalami segala sesuatu yang timbul, seperti sentuhan lembut, kasar, emosi, kesedihan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh lainnya, kita melakukan penjajakan terhadap buku-buku bacaan, kemudian penjajakan terhadap benda-benda atau properti yang akan kita pakai dalam karya tari nanti, kemudian eksplorasi terhadap alam, misalkan melihat gunung-gunung kapur dan lain sebagainya, kemudian melihat tentang kebun atau hutan bambu, dan kemudian juga kita bisa bagaimana bisa bereksplorasi mengenai sawah dan eksplorasi kita terhadap pantai. Nah, eksplorasi itu bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun, dan harus cepatnya. Nah, jika improvisasi itu sebenarnya cenderung kepada tubuh ya, kepada pencarian bentuk-bentuk gerak. Tentu sifatnya ini sangat spontan ya. Kalau geraknya spontan, berarti ketika kita melakukannya kembali, gerakan itu tidak akan pernah sama ya. Artinya itu betul-betul gerakannya itu trial and error, selalu coba-coba, dan tentu saja akhirnya nanti dalam proses selanjutnya, dalam proses pembentukan itu akan direduksi dan itu betul-betul dijadikan sebuah karya ataupun koreografi yang baku. Motif-motif geraknya standar, kemudian motif-motif geraknya itu sudah tertata dari satu bagian ke bagian lainnya. Nah, ini penjelasan para ahli tentang apa yang disebut dengan improvisasi itu. Improvisasi memberikan kesempatan yang lebih besar bagi imajinasi, seleksi, dan mencipta daripada tahap eksplorasi. Karena dalam tahap improvisasi terdapat kebebasan yang lebih sehingga jumlah keterlibatan diri dapat ditingkatkan. Ini menurut Profesor Alma Hawkin tahun 2003. Improvisasi diartikan sebagai penemuan gerak secara kebetulan atau spontan. Ciri spontanitas menandai hadirnya improvisasi. Kreativitas melalui improvisasi sering diartikan sebagai terbang ke yang tak diketahui. Dari pengalaman itu hadirlah suatu kesadaran baru yang bersifat ekspresif, yaitu gerak, menurut Profesor Sumandio Hadi tahun 2003. Melalui improvisasi diharapkan para penari mempunyai keterbukaan yang bebas untuk mengekspresikan perasaannya lewat media gerak. Improvisasi diartikan sebagai penemuan gerak secara spontan, entah gerak tersebut pernah dilihat sebelumnya ataukah muncul pada saat pencarian gerak. Pada saat improvisasi sangat dituntut kepercayaan diri seseorang dan tidak terpengaruh atau meniru orang lain. Tahap ini harus orisinal.
Tuntutan rasa percaya diri sangat penting karena jika koreografer atau penata tari tidak mempunyai rasa percaya diri yang kuat akan berimbas pada kualitas gerak yang dihasilkan. Biasanya gerak akan selalu meniru dari yang sudah ada tanpa berusaha untuk mengembangkannya, serta koreografi yang sudah disusun atau terasa tidak memiliki arti. Improvisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya yaitu diawali dengan gerak sederhana melalui bagian-bagian anggota badan seperti menggerakkan kaki, lengan, kepala, badan yang dilakukan, mulai gerak di tempat, selanjutnya berpindah tempat, serta menggabungkan beberapa gerak dari anggota tubuh. Penata tari maupun penari harus bisa berimprovisasi, dan ciri utama dalam improvisasi adalah spontan. Kegiatan improvisasi koreografi sangat penting untuk dilakukan karena dalam tari membutuhkan perubahan dalam berpikir tentang apa yang dianggap sebagai hal yang baku, dan improvisasi tidak pernah dapat diulangi kecuali secara kebetulan. Ini pendapat Carter tahun 2000. Contoh kegiatan improvisasi yang saya lakukan adalah, ini adalah salah satu contoh kegiatan improvisasi saya di Gua Pawon dan Stungander Padalarang. Ini melakukan kegiatan improvisasi bagaimana penyatuan tubuh dengan gunung, penyatuan tubuh dengan batu, penyatuan tubuh dengan udara di sekitar pegunungan Gua Pawon dan Stungander Padalarang. Dari penjelasan para ahli, ya, jadi kita dapat menyimpulkan apa yang disebut dengan eksplorasi dan improvisasi. Dalam bahasa yang sangat singkat, tentu saja eksplorasi ini adalah sebuah penjajakan awal sebelum karya itu dibentuk. Penjajakannya kepada penari, kepada sumber bacaan, kemudian kepada kita akan menggarap nanti musiknya seperti apa, kemudian menggunakan panggungnya seperti apa, dan lain sebagainya. Sehingga ini sebut saja secara singkat bahwa eksplorasi ini sebuah penjajakan awal bagaimana kita menggarap sebuah karya tari. Nah, kalau improvisasi, kalau kita reduksi menurut para ahli bahwa improvisasi itu cenderung kepada eksplorasi tubuh, eksplorasi gerak-gerak. Tentu saja di sini
sifatnya itu spontan. Ada spontanitas di situ, sehingga kalau sifatnya spontan, kalau kita mengulang dari awal lagi, maka itu tidak akan pernah sama geraknya. Dengan kata lain adalah trial and error. Nah, demikian penjelasan saya tentang apa itu eksplorasi, apa itu improvisasi, karena kedua kata ini tidak bisa dipisahkan dari konteks tari, daripada kekaryaan tari. Eksplorasi, improvisasi satu kesatuan yang utuh hingga akhirnya nanti akan menghasilkan sebuah form atau pembentukan dan lahirnya sebuah karya tari.